Pernahkah kalian bertemu langsung dengan seorang pemandi jenazah? Dengarkan dengan seksama, karena setelah kisah ini selesai, mungkin cara Anda memandang kematian tidak akan pernah sama lagi. Jika kalian pikir jenazah itu diam, kalian salah. Mereka bicara, mereka mencerit, tapi hanya telinga kami para pemandi yang ditakdirkan mendengar. Bersama saya Seidna, dan inilah Sang Pemandi Jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kembali di Seidna Voice, tempat kita menyelami kisah-kisah paling gelap dan tersembunyi. Gimana nih kabar kalian hari ini? Malam ini kita akan memasuki bilik sunyi tempat seorang pemandi jenazah senior yang pernah mengalami hal-hal janggal selama berprofesi sebagai seorang pemandi jenazah. Dan ini adalah salah satu kejadian yang menghantuinya selama bertahun-tahun. Disclaimer dulu, untuk nama jenazah di kisah ini sengaja kami samarkan ya. Sebuah kisah atau pengalaman dari seorang wanita parubaya di sebuah rumah sakit daerah terpencil. Wajahnya tegar, namun menyimpan banyak rahasia dan ketakutan. Bu Sarti namanya. Menurutnya, pekerjaan sebagai pemandi jenazah adalah sebuah profesi sunyi yang berhadapan langsung dengan akhir seseorang di alam dunia ini. Ia menekankan bahwa jenazah itu diam, tetapi seringkali berbicara melalui kondisi tubuhnya. Dan ia menceritakan bahwa jenazah yang paling mengerikan adalah jenazah yang meninggalnya tidak wajar, karena mereka meninggalkan jejak yang tidak bisa dicuci oleh air, tapi bisa disaksikan oleh matanya. Ada satu jenazah yang baru saja selesai ia urus hari ini. Dia seorang wanita yang menurutnya mempunyai paras yang cantik. Menurut Bu Sarti, jenazah ini terasa berat, berbeda dari biasanya. Ia berusaha mengusir pikiran aneh itu. Bu Sarti mulai menceritakan detil proses memandikan jenazah. Jenazah wanita ini memiliki kulit yang terasa sangat dingin, bahkan tidak seperti dinginnya mayat biasa. Ada memar keunguan di pergelangan tangan dan lehernya seperti bekas cekikan, meski laporan menyebut kematiannya wajar. Saat membalikkan jenazah, ia merasakan ada tarikan yang kuat dari jenazah, seolah tidak ingin dibalik. Ia hampir terjatuh. Ia menenangkan diri dan menganggapnya itu hanya kekakuan mayat saja. Dan saat membersihkan wajah jenazah, Bu Sarti bersumpah kalau ia melihat dengan jelas air mata keluar dari kedua sudut mata jenazah. Air mata itu dingin. Ia mengusapnya cepat-cepat dan berpura-pura tidak melihat. Ia mulai bertanya-tanya, kenapa jenazah ini menangis? Apa yang sebenarnya terjadi sebelum dia meninggal? Tiba-tiba ia berhenti berbicara. Matanya tertuju pada bangku panjang. Ia mulai berbicara seolah ada seseorang duduk di sana. Kamu masih di sini, Nak. Kamu ingin aku bicara apa? Aku tidak tahu apa-apa soal suamimu atau hutang-hutangmu. Ia lalu menutup telinga, seperti mendengar bisikan yang menyakitkan. Kau tahu, kau juga pernah melihatnya. Bisikan itu terasa menusuk kedua gendang telinga, menuduhnya terlibat atau mengetahui sesuatu tentang aib si jenazah. Bu Sarti ambruk saat itu. Ia tak mampu lagi menyembunyikan ketakutannya. Dan sesaat kemudian, Bu Sarti mengungkapkan bahwa dia mengenal jenazah. Namanya Mayang, putri dari tetangga lama. Bu Sarti tahu Mayang adalah korban kekerasan dalam rumah tangga dan kematiannya bisa dibilang bukanlah kematian yang wajar. Ia teringat tatapan mata Mayang saat memohon bantuan. Ia merasa bersalah karena tidak bisa menolong dan tidak pernah berani untuk melapor. Ia takut dibilang ikut campur urusan rumah tangga orang dan mendapat masalah nantinya. Ia hanya bisa diam tanpa bisa berbuat apa-apa. Ia kembali melihat ke bangku. Kali ini ia seperti menyentuh jenazah itu lagi. Ia merasakan kulit jenazah itu hangat dan bergerak. Dengan suara bergetar, ia berucap, "Aku minta maaf, Nak. Aku pengecut. Aku hanya pemandi jenazah.
Aku mungkin bisa membersihkan aibmu di mata Tuhan, tapi aku tidak bisa membersihkan kebusukan dunia dari tubuhmu. Bu Sarti menarik kain kafan dari meja, lalu menyampaikan ke dirinya sendiri seolah kain kafan itu adalah beban dosa Mayang dan dosa diamnya sendiri. Ia menatap lurus ke depan dengan tatapan kosong, seolah ia telah mengambil alih penderitaan Mayang. Jenazah itu diam, tapi dia tidak pernah lupa. Dan dia akan datang malam ini atau malam-malam berikutnya. Sampai aku tidak lagi menjadi pemandi, tapi yang dimandikan. Itulah pengakuan dari Bu Sarti, seorang saksi bisu di ambang kematian. Tulis di kolom komentar, apakah ada kisah seram yang membuat Anda berpikir tentang dosa dan kematian? Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar roh-roh penasaran di sekitar kalian tidak datang mengunjungi kalian. Sampai jumpa di kisah mencekam berikutnya. Semoga tidur Anda nyenyak. Saya Sayyidna, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.